Hai anak-anak hebat Ustazah, hari ini kabar antum bagaimana? Ustazah doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa untuk semangat belajar. Oke, anak-anak Ustazah, kali ini kembali lagi bersama Ustazah Alfi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pembelajaran IPA dengan materi pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anak Ustazah, sebelum kita belajar, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Nah, benar sekali, membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Mari kita menampungkan tangan dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, dengan kita membaca doa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh antum semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa mengetahui jika bunyi itu bisa dipantulkan. Yang kedua, siswa mengetahui jika bunyi itu bisa diserap. Yang ketiga, siswa mengetahui jenis-jenis dari pemantulan bunyi. Oke, anak-anak Ustazah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Ayo, siapa yang masih ingat di antara antum apa saja sifat-sifat bunyi? Ya, benar sekali. Sifat bunyi itu diantaranya bisa dipantulkan dan bisa diserap atau diredam. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau tanya antum dulu. Pernahkah antum berbicara pada rumah atau gedung yang kosong? Apa yang terjadi kalau antum berbicara pada rumah atau gedung yang kosong tersebut? Ya, antum akan mendengar suara antum akan dipantulkan di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernahkah antum melihat dinding gedung bioskop itu dipenuhi dengan karpet? Kenapa demikian? Nah, dinding gedung bioskop itu dipenuhi dengan karpet agar suara film yang antum dengar itu dapat diredam dan diserap oleh karpet tersebut dan tidak bisa dipantulkan kemana-mana, sehingga suara film yang antum dengar bisa terdengar dengan jelas. Bunyi itu dapat dipantulkan apabila mengenai benda-benda yang padat atau keras seperti batu, logam, kaca, dan lain-lain. Kemudian, bunyi itu juga dapat diserap apabila mengenai benda-benda yang lunak seperti busa, karpet, karet, dan lain-lain. Oke, anak-anak Ustazah, selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis bunyi pantul. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, bunyi gaung atau kerdam. Dan yang ketiga, bunyi gema. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, apa ya maksudnya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini? Maksudnya, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini terjadi apabila sumber bunyi dengan dinding pantul itu jaraknya kurang dari 10 meter. Contohnya, saat kita bersuara di kamar mandi, itu suara kita akan terdengar lebih jelas. Contoh lainnya, suara kereta saat berada di terowongan, bunyi tersebut juga akan terdengar lebih jelas dan lebih kuat. Yang kedua adalah bunyi gaung atau bunyi kerdam. Bunyi gaung atau bunyi kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli kurang terdengar jelas. Kenapa demikian? Hal ini terjadi apabila sumber bunyi dengan jarak dinding pantul antara 10 sampai 20 meter. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah saat kita bersuara pada lubang sumur.
suara kita akan terdengar kurang jelas di sana. Kenapa? Karena adanya bunyi gaung. Kemudian apa contoh lainnya? Contoh lainnya adalah saat kita bersuara pada rumah atau gedung yang kosong. Nah, suara kita pada rumah atau gedung yang kosong ini juga terdengar kurang jelas. Oke, anak-anak ustazah, sekarang silahkan antum simak contoh bunyi gaung berikut ini. Yang ketiga, perhatikan bunyi berikut ini. Nah, di mana antum bisa mendengarkan bunyi tersebut? Ya, bunyi tersebut biasa kita dengar di lembah, di bukit, dan di gunung. Nah, bunyi tadi merupakan bunyi gema. Bunyi gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi apabila jarak sumber bunyi dengan dinding pantul lebih dari 20 meter. Oke, anak-anak ustazah, selanjutnya gema itu bisa juga dimanfaatkan oleh manusia. Untuk apa? Untuk mengetahui kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan untuk mengetahui keberadaan ikan-ikan. Oke, anak-anak ustazah, itulah tadi video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami oleh antum dengan baik. Ustazah sudahi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.